Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Bunda Lia di hari Senin. Nah, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 1, PB1 dan PB2. Yang kita pelajari adalah alat gerak hewan dan manusia beserta fungsinya, kemudian menentukan ide pokok dan membuat gambar cerita. Sudah siap belajar hari ini? Sebelum Bunda mulai, Bunda ingin memberitahu kalian untuk mempersiapkan buku tulisnya, kemudian buku paketnya, buku penanya dibuka semua, PB1-nya. Sudah? Sudah siap? Mari kita lanjutkan belajar hari ini. Simak ya. Oke, kita lanjut saja ke materi PB1 dan PB2. Untuk subtema 1, di muatan IPA kita belajar tentang alat gerak hewan dan manusia. Dibuka bukunya, Bu Pena, halaman 4. Sudah semua? Diperhatikan semua? Sambil membaca, sambil mendengarkan Bunda, atau mendengarkan Bunda saja dulu, karena tadi malam sudah membaca kan? Nah, ada alat gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Nah, alat gerak terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Otot dan tulang bekerja sama saat hewan atau manusia melakukan gerakan. Sudah paham dari sini? Nah, sekarang untuk melatih pemahaman kamu, tolong dikerjakan Bu Pena halaman 4 yang bawah sendiri, yaitu nomor 1 sampai nomor 4 di buku tulis jawabannya saja. Oke, Bunda tunggu ya hari ini. Sebelum mengerjakan, kita bahas lagi, yaitu di bahasa Indonesia di halaman 4 ada pengertian ide pokok. Ide pokok adalah informasi utama atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok disebut juga pokok pikiran atau gagasan utama dari teks tersebut. Cara menentukannya bagaimana? Pertama, tentunya membaca teks dengan seksama atau keseluruhan. Kemudian, kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Karena biasanya ide pokok dijumpai pada kalimat utama. Kalimat utama yang menjadi ide pokok biasanya berada di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Sebagai contoh, di halaman 11, halaman 5, yaitu ada bacaan gurita. Mari kita baca bersama-sama. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalaman ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, dari teks tersebut, maka mana kalimat utamanya? Di awal paragraf ya. Yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Sudah kalimat utamanya. Maka ide pokok berada di kalimat utama. Atau intinya, inti dari kalimat utama adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, itulah ide pokok atau gagasan utamanya. Bisa dipahami ya? Jadi ide pokok berada di kalimat utama dalam setiap paragraf. Kalimat utama biasanya ada di awal paragraf, akhir paragraf, atau awal dan akhir. Nah, sekarang bacalah
bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Kita baca bersama-sama ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerakan pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Diam dan merupakan alat gerak pasif. Akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, bisa dibaca lagi, nanti dipahami lagi bacaan tersebut. Kemudian tuliskan ide pokok dari setiap paragraf ya. Kemudian ditulis kalimat pengembangnya atau kalimat penjelasnya. Bunda contohkan di paragraf 1, yaitu di bacaan tadi ya, di paragraf 1 ini kalimat utamanya adalah di mana? Iya, di awal paragraf ya. Yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Adalah ide pokoknya. Dan kalimat pengembangnya umum gerakan dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan dan sebagainya. Itu adalah kalimat pengembang. Nah, sekarang kerjakan paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ditulis di buku tulis yang rapi ya. Kemudian kita belajar di pembelajaran 2. Ada gambar cerita. Silakan dibuka penanya, yaitu halaman 5 yang bawah. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah ilustrasi. Ada ilustrasi menggunakan foto, ada yang menggunakan gambar tangan yang menggambarkan cerita ya, ilustrasi ya. Untuk membuat gambar ilustrasi, kita melakukan beberapa langkah. Yang pertama, menentukan tema. Kedua, membuat sketsa. Ketiga, barulah mewarnai gambar tersebut. Sekarang ke alat gerak hewan dan fungsinya. Halaman 7. Semua sudah? Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Contoh, ikan, alat geraknya apa? Sirip dan ekor, fungsinya untuk berenang. Amfibi, alat geraknya apa? Kaki, fungsinya berjalan, melompat, dan berenang. Contohnya amfibi apa? Iya, katak ya. Kemudian reptilia, alat geraknya kalau kaki, kalau buaya kaki, kalau ular perut, kalau penyu kaki dayung, fungsinya berjalan, merayap, memanjat, berenang. Burung dan mamalia dan seterusnya. Nah, bisa dipahami. Alat gerak hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya ya. Kalau sudah paham, tolong dikerjakan. Ikan itu nama organ geraknya apa? Tadi sama ada di tabel ya, Bunda contohkan tadi. Sirip dan ekor fungsinya untuk berenang, tinggal menyalin. Katak itu sama dengan amfibi. Burung juga sudah ada, tulis lagi.
ular juga sudah ada, kadal dan kambing. Dikerjakan di buku tulis yang rapi. Bunda tunggu sampai jam 12 malam ya. Kemudian ada menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Ibu pena halaman 8. Sudah? Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Sudah boleh jelaskan tadi ya di PP1 ya. Nah, cukup sekian dari PP1 dan PP2. Kalau belum jelas bisa diulangi lagi videonya Bunda, sehingga ada 3 tugas yang harus dikumpulkan ya anak-anak ya. Yang pertama Bu pena halaman 3 sampai 4, nomor 1 sampai 4 jawabannya saja di buku tulis. Kemudian yang kedua mencari ide pokok dari cerita yang tadi, kalimat pengembangnya dari bacaan organ gerak manusia dan hewan, ditulis di buku tulis juga. Kemudian yang ketiga adalah menentukan nama organ gerak hewan dan fungsinya, dikerjakan di buku tulis. Jadi ada 3 pekerjaan yang harus dikumpulkan hari ini sampai jam 12 malam. Jangan lupa saat mengerjakan buku tulis, tulis tanggal dan nama kamu di pojok kanan atau kiri pojok. Di atas ya, tulis nama, kemudian tanggalnya. Oke, ditulis yang rapi, dikerjakan. Semoga ilmu yang Bunda berikan dapat bermanfaat buat kalian. Cukup sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.